Selamat malam teman-teman semuanya. Baik, sebelum kita mulai sesi belajar malam EF Learning pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Baik, jadi pada sesi EF Learning kali ini, teman-teman akan belajar mengenai mata kuliah jaringan komputer yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman kalian yaitu Prajawan. Nah, Prajawan ini mempunyai pengalaman dalam mengajar sebagai tentor UTBK pada salah satu platform yaitu Xenon Lab. Oleh karena itu, teman-teman bisa gunakan kesempatan ini dengan baik dengan bertanya jika terdapat persoalan yang ingin ditanyakan ke Prajawan nanti. Baik, apakah dari Prajawan sudah siap? Siap, Kak. Oke, kalau begitu sesi e-learning akan diserahkan pada Prajawan. Selamat menyimak. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih kepada Kamu Fit dan Kak Akvina karena telah memberikan aku kesempatan pada sesi e-learning jaringan komputer hari ini. Nah, sebelumnya aku juga ingin memperkenalkan diri. Namaku Prajawan. Aku biasa dipanggil Awan. Sekarang tepatnya aku di kelas IFC, angkatan 25. Nah, teman-teman di sini kita konsepnya belajar bareng ya. Nanti kalau ada salah atau apapun itu bisa langsung bilang. Di sini nggak ada yang namanya sepuh, nggak ada yang namanya suruh. Kita sama-sama belajar bareng. Kita satu jiwa, satu informatika, punya hak yang sama, teman-teman. Oke, aku di sini langsung saja share screen. Oke, teman-teman, di sini aku ngambil soal dari Real Joy UTS Jarkom 2024. Teman-teman, nanti kita akan bahas ini. Ada 4 soal total. Nanti kita akan bahas semua. Nah, sebenarnya ada UTS Jarkom 2023, tapi itu udah dibahas sama kakak-kakak angkatan sebelumnya. Dan soalnya itu pun hampir mirip, teman-teman. Jadi di sini yang belum dibahas itu UTS Jarkom 2024. Mungkin langsung saja, teman-teman, tanpa lama-lama. Makan waktu juga. Oke, di nomor satu, kita disuruh untuk menentukan apakah IP yang diminta di soal itu merupakan node address, network address, atau broadcast address. Nah, node address di sini biasa adalah host ya, teman-teman. Nah, langsung saja kita kerjakan nomor 1A dulu ya. Oke. Nomor 1A diketahui IP-nya itu 12.12.255 dengan prefix /16. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang kita butuhkan itu carilah network address dan broadcast address untuk nantinya kita bandingkan apakah IP tersebut masuk ke network, broadcast, atau masuk ke host. Nah, di sini kebetulan Ya, kita UTS-nya akan online ya, teman-teman. Kita boleh lihat tabel CIDR dan itu diizinkan oleh Pak Rifki. Nah, di sini
kita tulis subnet max-nya di slash 16, kita lihat tabel CDR-nya, max di slash 16 itu 255.255.0 dan 0. Nah, setelah itu kita ubah IP dan subnet max-nya itu ke dalam bentuk biner. Nah, teman-teman banyak sekali cara untuk mengubah desimal ke bentuk biner. Nah, biasanya aku melakukan ini dengan cara table. Nah, kita ubah semuanya dulu ke dalam bentuk biner. Nah, di sini IP-nya diketahui 11, 12, 13, 25. Kita tulis di oktet 1, 11, ini 12, 13, dan di sini 255. Nah, caranya teman-teman kita tinggal kurangi aja si masing-masing desimal ini dengan yang ada masing-masing bitnya gitu. Misalkan 11 dikurangi 128 itu kan nggak bisa ya, teman-teman. Kita tulis 0 sebagai bentuk false. 11 dikurangi 64 itu nggak bisa juga. Kita tulis 0 dikurangi 32 nggak bisa. 16 nggak bisa. Nah, 11 dikurangi 8 kan bisa. Kita tulis 1. 11 dikurangi 8 punya sisa 3, teman-teman. Kita tulis sisanya di sini. 3 dikurangi 4 apakah bisa? Nggak bisa ya, teman-teman. Masih sisa 3. 3 dikurangi 2 itu kita bisa melakukan. Kita tulis 1 sebagai bentuk true. Nah, 3 dikurangi 2 sisanya kan 1. Kita taruh sini sisanya. 1 kurangi 1 bisa. Kita tulis 1. Begitupun dengan selanjutnya. 12 kurangi 1, 28. Bisa 0. Ini juga 0. 12 dikurangi 8 itu bisa. 12 dikurangi 8 punya sisa 4. 4 dikurangi 4 bisa 1. Sisa 0. Otomatis di sini 0 dan 0. Nah, 13 juga sama. Yang di sini oktat ketiga. 13 dikurangi 8 itu bisa ya, teman-teman. 13 kurang 8 bisa. Kita tulis 1. Punya sisa 5. 5 dikurangi 4. 1 bisa. Sisanya 1. Itu dikurangi 2. Nggak bisa. 0. Masih saya punya sisa 1. 1 kurangi 1 bisa. Habis. Nah, oktat keempat ini kebetulan 255 ya, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan desimal yang berbentuk 255, ini udah pasti bitnya itu satu, 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 satu semua ya, teman-teman. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitupun yang 0. 0 juga itu 0 semua bitnya. Nah, ini untuk cara cepatnya teman-teman kalau ketemu yang begituan. Oke. Nah, berarti kita tulis satu, satu, satu. Nah, tinggal kita tulis ulang di sini. Nol, 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 satu, satu, nol, nol. Selanjutnya, kita punya subnet max. Nah, SM di sini, teman-teman, kalau kita lihat hubungannya dengan prefix, prefix itu
aku bisa bilang bahwasannya banyaknya nilai satu ketika si subnet max tersebut dijadikan biner. Kalau prefiksnya 16, pasti di sini satunya pun ada 16 kali, teman-teman. Nah, sisanya itu nol. Nah, kita untuk mencari NA-nya, tinggal kita operasikan N ya, teman-teman, dalam bentuk operasi N. Kalau true ketemu true, pasti bernilai true. Gitu. Berarti 0 ketemu 1, 0. Tinggal ngikutin yang di atas. 0, 0. Nah, di sini berarti 0 semua ya, teman-teman, karena nggak ada K1. Nah, oke. Tinggal ubah lagi deh dari biner ke bentuk desimal. Karena ini bentuknya sama kayak yang di sini, kita bisa langsung tebak bahwasanya ini 11. Terus ini juga sama kayak di sini, 12. Dan sisanya ketemu kayak gini, 0, 0, 0 semua. Otomatis ini 0, 0. Nah, oke. Kalau mau cara manual, teman-teman bisa tambahin ini, masukin ke tabel lagi. Misal ini ya, tadi biner ini, kita tambahin 1 tambah 2 3, 3 tambah 8, hasilnya 11. Nah, ini udah dapat NA-nya, teman-teman. Selanjutnya kita cari BA-nya, broadcast address. Nah, buat cari broadcast address-nya, nah, buat cari broadcast address, kita harus negasiin subnet max-nya. Nah, yang tadinya 1 berubah jadi 0, yang tadinya 0 berubah jadi 1. Berarti di sini 0, 0, 0, 0, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 0 berubah jadi 1. Tuh. Nah, kita sekarang melakukan operasi OR, bukan lagi operasi AND. Kalau OR, minimal salah satu true, pasti bernilai true. Oke, langsung aja teman-teman. BA-nya di sini berarti 0, 0, 0. Ini 1, 0, itu 1, 0. Ini 1, 1, 0, 0. Nah, ini 1 semua. Teman-teman. Di sini tinggal kita ubah lagi ke dalam bentuk desimal. Karena ini kebetulan sama, berarti 11, 12. Ini kalau 1 semua, tadi 255,
255. Oke, udah ketemu nih NA sama BA-nya. Nah, range hostnya itu berapa sih teman-teman? Ingat ya kalau host range berarti mulai dari NA plus 1 sampai BA min 1. Nah, NA plus 1 berarti 11, 12, 01 sampai ke 11, 12, 255, 254. Nah, tadi IP-nya kan 11, 12, 13, 255. Berarti masuk ke dalam host range-nya. Berarti jawaban nomor satu A itu masuk ke dalam host address. Nah, oke. Selanjutnya, ini masih ada tiga, tiga, lima. Nah, teman-teman boleh pilih deh ini. Kita mau ngerjain yang poin keberapa dulu? Yang E, Mas. Yang E. Oke, yang E. Satu. Bentar ya. Oke. Satu E. Tadi IP-nya itu 192, 168, 212. Terus 93. Dengan subnet max-nya itu /8. Nah, oke teman-teman. Di sini sebenarnya aku punya cara lanjutannya, cara pengembangan dari cara sebelumnya. Cara normal ini kayaknya terlalu ribet. Nah, cara selanjutnya ada kita nggak perlu konversi semua desimal yang ada di IP itu menjadi bilangan biner. Kenapa? Karena kalau kita lihat polanya teman-teman, lihat di sini, karena yang terkena angka satu dari prefix subnet match-nya, itu nilainya nggak berubah teman-teman. Ini masih tetap. Nah, yang berubah itu yang nggak terkena nilai satu dari oktet, yang nggak terkena nilai satu dari si prefix subnet match-nya. Di sini yang berubah itu kan berarti di oktet 3 sama oktet 4. Tuh. Nah, kita terapkan di soal yang E ini, kita punya subnet max slash 8. Subnet max-nya itu 25500. 25500. Nah, kita tulis dulu subnet max-nya 8. Berarti nilai satunya ada 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya 0. Nah, berarti di sini yang berubah otomatis yang oktet 2 sampai ke oktet 4. Yang oktet 1 gimana? Biarin aja, Bapak. Nah, boleh kita tulis di sini. Berarti di sini 192 biarin aja. Nah, 168 kita konversi dah ke bilangan biner. 168, 212, 193. 168 bisa dikurangi 128. Nah, 168 dikurangi 128 itu sisa 40 ya. 40 bisa dikurangi 64 gak bisa ya teman-teman.
Dari sini 40. 40 bisa dikurangi 32, bisa. Sisa di sini 8. 8 bisa dikurangi 16, tidak bisa. Sisa 8. 8 bisa, nggak punya sisa. Oke, lalu lanjut ke 212. Oke, 212 dikurangi 128 bisa. Punya sisa 1212 dikurangi 128 itu 84. 84 dikurangi 64 itu bisa. Terus sisa 20. 20 kurangi 32 nggak bisa. 20 kurangi 16 bisa. Sisa 4. Sini nggak bisa. Masih sisa 4. Terus 0. Oke. Lalu selanjutnya di 193. 193 bisa dikurangi 128. Sisa berarti 65 ya. Benar nggak? 65 dikurangi 64. 1. Bisa nggak bisa? Oke, berarti bisa. Nah, oke. Kita tulis lagi. 0, 0, 0, 0. Berarti 1, 1, 0, 0. 0, 0, 0. Ya, 1, 1, 0, 0. Nah, kita sama aja ngelakuin operasi N untuk mendapatkan nilai dari NA-nya. Nah, di sini 192 boleh diabaikan ya teman-teman dulu, diabaikan dulu. Nah, di sini operasi N kita lakukan nomor 0, 0. Terus ini juga sama, nilainya 0, 0 semua, karena nggak ada yang bernilai true. Ya, sorry ya teman-teman itu kebablasan. Oke, kita tulis, berarti NA-nya 92, 0, 0, 0. Nah, ini NA-nya. Sekarang kita cari broadcast address-nya. Ais, sorry ya. Nah, oke. Caranya sama teman-teman. Kayak tadi kita operasikan dengan negasi si SN-nya. Baru kita OR-kan. Sini dihapus dulu. Bentar.
Oke, ini tetap, teman-teman. Lalu kita orkan. Nggak bisa gitu. Sorry, sorry. Tetap dari mana? Nol, 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 nol. Nah, di sini yang nol berarti berubah jadi satu. Satu, 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 satu. Nah, tinggal kita operasi OR. Nah, berarti ini akan tetap, teman-teman, karena terkena tadi max-nya. Nah, sisanya 255, 255, 255. Langsung aja ya, teman-teman. Ini soalnya satu, satu semua. Tuh. Nah, berarti untuk host address-nya, host range-nya, 192, 1 sampai 92, 255, 255, 254. NA ditambah 1 sampai BA min 1. Nah, berarti yang 1E ini masuk ke dalam range host address. Gitu ya, teman-teman. Ya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Berarti oktet pertama udah pasti gak bakalan berubah ya? Ya, betul. Karena dari polanya ini, kalau yang terkena sub dan max dari nilai ininya, biner angka satunya, pasti itu nggak akan berubah. Nih, contoh. Dari sini, nomor satu A. Itu yang kena satu, nilai satu, oktet satu dan dua, semuanya, itu nggak berubah kan dari sini. 11 12 ini tetap 11 12. 11, 12. Itu, teman-teman. Ini juga sama. Nanti teman-teman bisa cek sendiri, cek ulang. Coba pasti ini karena terkena banyak. Karena di oktet satu itu terkena semua, satu-satu semua. Nah, ini pasti nggak akan berubah, teman-teman. Nanti akan sama. Pokoknya cari oktet mana di subnet max yang kurang dari 255. Itu pasti akan berubah. Nih, di sini. Ini 255, ini 255. Oktet satu dan oktet 2 pasti nggak akan berubah. Yang berubah yang kurang dari 255. Ini, ini sama ini. Oktet 3 dan oktet 4 yang berubah. Begitupun yang ini. Oktet satu di subnet max 255 ini nggak akan berubah. Nggak ngerubah IP-nya. Tetap. Coba kita kerjain satu soal lagi ya. Habis itu kita lanjut ke nomor 2. Buat memperlancar. Mas mau nanya besok pas jawab UTS itu apa harus pakai cara dirubah ke biner dulu kayak gitu ya? Soalnya informasi dari tabel CIDR aja udah cukup buat nyari NA, AA, dan BA tanpa merubah ke biner. Nah, jawabannya nggak harus, teman-teman. Karena bisa pakai cara manual dengan ditambah langsung. Semisal kita ambil di IP ini ya, yang di 1B. Coba, 1B. Nah, IP-nya itu 72, 10, 15, 1. Nah, ini kita ubah. Bentar, SM-nya dulu. Dia SM-nya pakai slash 30. Berarti 30-nya ada, satunya ada 30 kali. 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9, 0.
Nah, tadi sampai 30. Nah, 255, 255, 255, 252. Nah, ini pasti yang berubah itu oktet ke empatnya. Berarti kita anggurin yang ininya. Nah, kita boleh langsung aja di sini tentuin. Berarti satu itu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 5, 6, 1. Nah, kita operasi N buat dapat NA. Berarti ini tetap 72, 10, 15. NA-nya, karena operasi N, ini berarti kan 0 semua. Berarti 0. Nah, ini net max slash 30, IP usable total hostnya itu ada 4. Kalau udah ketahui NA-nya, kita bisa tambahin hostnya aja teman-teman. Kan NA kita itu manual, berarti host address-nya ada 172, 10, 15, 1. Terus yang kedua ada 172, 10, 15, 2. Dan yang terakhir sebagai BA, karena BA itu host terakhir di dalam sebuah subnet gitu, berarti BA-nya 172, 10, 3. Total ini punya 4 IP, di mana usable hostnya itu 2. Ini, teman-teman. Oke, teman-teman, apa ada yang ditanyakan atau kurang jelas dari penjelasanku ini? Mas, itu kenapa si di usable host address perlu ditambah satu sama dikurangi satu sih, Mas? Oke, karena NA sama BA ini nggak bisa dipakai ya, guys ya. IP ini sebagai tanda pengenal doang. NA ini merupakan tanda pengenal, yang dimana tanda pengenal ini untuk sebagai IP pertama dalam sebuah subnet. Ini nggak bisa dipakai. Lalu BA juga sebagai tanda pengenal juga, IP terakhir dari sebuah subnet. Gitu. Jadi, kenapa host address-nya perlu ditambah satu sama dikurangi satu? Karena NABA ini nggak bisa dipakai ya teman-teman. Maka dari itu kita harus menambah NA plus satu dan BA min satu untuk range hostnya. Oke, ada lagi teman-teman. Jadi IP-nya tuh dipakai sama sama BA kah? Maksudnya gimana? IP-nya itu sebagai tanda pengenal doang itu. Jadi NABA itu nggak bisa dipakai di device itu. Mas Ilham,
Oke, semuanya aman ya teman-teman? Semua. Oke teman-teman, kalau udah aman, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2. Nah, oke, nomor 2. Soalnya dalam oscillator model komunikasi ada 3, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Jelaskan dan berikan contoh masing-masing. Oke, di sini dalam oscillator kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada model komunikasi namanya simplex. Simplex ini yaitu model komunikasi yang bisa satu arah. Cuma bisa satu arah ya, teman. Komunikasi satu arah. Datanya itu mengalir dari si pengirim ke penerima. Nggak bisa dibalik. Penerima ke pengirim itu nggak bisa. Contohnya, di sini teman-teman gambarannya, misalkan si A, ada si A dan si B. Nah, si A ini sebagai pengirim dan si B sebagai penerima. Nah, yang bisa mengirimkan data itu cuma si A, teman-teman. Nah, si B nggak bisa, dia cuma bisa nerima data yang diberi oleh si A. Contohnya, teman-teman, ada yang namanya radio, TV, terus keyboard untuk komputer. Ini semua adalah komunikasi satu arah. Lalu, yang kedua, teman-teman, ada yang namanya half duplex. Half duplex ini adalah model komunikasi dua arah, tetapi secara bergantian. Maksudnya gimana? Data bisa dikirim melalui pengirim ke penerima, begitupun sebaliknya. Si pengirim bisa jadi penerima, penerima bisa jadi pengirim, namun secara bergantian. Untuk gambaran jelasnya, ini si A. Kalau ada si A dan si B, si A mau ngirim data nih ke si B. Nah, si B ini nggak bisa langsung komunikasi di dalam si A-nya ini. Jadi satu pihak dalam satu waktu, gitu. Nggak bisa langsung dua pihak dalam satu waktu. Nah, kalau si A udah selesai mengirim data ke si B, nah si B ini baru bisa kirim data ke si A, gitu. Ini aku gambarin putus-putus karena secara bergantian. Tuh, contohnya apa? Contohnya itu ada yang namanya walkie-talkie. Karena walkie-talkie ini dia baru bisa apa ya, bicara pas si salah satu pihak itu udah selesai bicara. Kalau keduanya langsung berbicara, itu mengakibatkan distorsi data, sehingga data ini mengalami yang namanya ketidakjelasan gitu. Oke. Terus yang terakhir ada yang namanya full duplex. Full duplex ini komunikasi dua arah, namun secara simultan, bisa langsung. Nah, ini itu ibarat kalau lagi si A ngomong, ini si B bisa langsung ikut ngomong gitu. Jadi dalam satu waktu itu bisa. Contohnya teman-teman, di sini ada yang namanya telepon, video call,
terus jaringan LAN, misalnya 3G dan jaringan LAN. Nah, itu sesimpel itu, teman-teman, karena poinnya dapat 10. Mungkin sampai sini apakah ada yang ditanyakan terkait nomor 2? Oke, aman. Oke, lanjut ya ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini diminta menjelaskan macam-macam topologi jaringan beserta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model. Nah, aku ini mengambil dari PPT-nya Pak Rifki ya, teman-teman semuanya. Tapi ada satu yang nggak aku masukin itu daisy chain karena terlalu rumit tuh. Nanti teman-teman bisa searching sendiri. Nah, yang pertama itu untuk topologi star. Nah, topologi star ini perangkat berkomunikasi langsung dengan stasiun lain melalui central node, hub, atau switch. Nah, traffic data yang mengalir itu dari node ke central node diteruskan ke node tujuan. Maksudnya gimana? Jadi, semisal kita mau mengirim data dari sini deh, ini komputer A ke komputer B. Nah, si komputer A ke komputer B ini nggak bisa secara langsung, teman-teman. Jadi, dia data yang dikirim, yang mau dikirim, itu harus melalui switch dulu. Dari A, terus ke switch. Nah, dari switch itu baru bisa dikirim ke B. Nah, untuk kelebihannya, jika salah satu segmen kabel terputus atau koneksi salah satu komputer gagal, jaringan lain tidak akan terputus karena masing-masing memiliki koneksi kabelnya sendiri. Kalau semisal komputer A lagi ngalamin gangguan, nah komputer yang lain itu masih bisa jalan karena yang cuma bermasalah itu ada di kabelnya si punya A. Jadi dia tidak mengintervensi kabel-kabel lain. Jadi kabel lain aman dan nggak terkena dampaknya. Terus kekurangannya ya di switch nih. Kalau switchnya bermasalah, pasti semuanya terkena dampaknya. Karena mau gimana komunikasinya kalau switchnya ini nggak jalan gitu. Sedangkan kita harus switch supaya bisa ke node tujuan. Gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya ke topologi tree. Nah, topologi tree ini kombinasi dari topologi bus dan star yang disusun secara bertingkat. Struktur ini punya satu node pusat. Kalau di sini berarti node-nya di sini, pusatnya, terhubung ke beberapa cabang. Di mana setiap cabang dapat menghubungkan beberapa komputer atau hub switch lain. Nah, kelebihannya teman-teman, ini topologi tree mudah dikembangkan. Jadi kalau mau nambah cabang, itu tinggal tambahin dari si node pusatnya, itu teman-teman. Cocok untuk jaringan besar. Tapi kelemahannya, ini bergantung pada komputer induknya, komputer di atas gitu. Kalau komputer di atasnya lagi mengalami gangguan, misalkan di sini, nanti di komputer bawah-bawahnya dan seterusnya, itu pasti akan memengaruhi. Dan di sini juga kinerjanya melambat karena sebelum mengirim data, si data itu akan dikirimkan ke switch hub dulu, baru ke komputernya. Dari sini ke switch dulu, baru ke komputernya. Itu untuk topologi tree. Selanjutnya untuk topologi ring. Nah, topologi ring ini sesuai dengan namanya ring cincin.
jenis topologi, di mana setiap perangkat terhubung langsung ke dua perangkat lainnya. Jadi perangkat itu harus punya tetangga, tetangga kanan maupun tetangga kiri, yang membentuk jalur melingkar tertutup seperti cincin. Nah, datanya juga bisa ngalir secara satu arah. Jadi kalau satu arah ke sini semua gitu. Nah, bisa juga dua arah. Jadi ke kiri juga, ke kanan juga. Untuk sampai ke node tujuan yang ditentukan. Nah, kelebihannya teman-teman di sini efisiensi kabel. Karena nggak butuh banyak kabel kayak topologi star. Topologi star kalau mau nambahin station itu harus nambah kabel lagi. Terus kemudahan instalasinya teman-teman di sini. Kelemahannya, jika ada satu komputer, misalkan yang ini terputus, maka semuanya juga kena dampaknya. Karena topologi ring ini harus saling sambung menyambung. Nggak boleh ada yang terputus. Kalau terputus, dia susah untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, selanjutnya untuk topologi bus. Nah, di topologi bus ini, semua perangkat komputer terhubung ke satu kabel utama. Satu kabel utamanya itu yang ini. Nah, ini biasanya kabel koaksial ya teman-teman pakainya. Terus konektornya ini ada yang namanya konektor BNC. Itu teman-teman bisa cari di Google konektor yang di sini itu namanya konektor BNC. Dan di sini ada yang namanya terminator. Nah, terminator di sini teman-teman fungsinya itu untuk menyerap sinyal yang sampai di ujung kabel dan juga mencegah sinyal memantul kembali ke dalam jaringan. Makanya harus ada ditutup sama terminator di kedua sisi. Itu. Nah, kalau nggak ada terminator, itu sinyal pasti akan bolak-balik di kabel, teman-teman. Dia bingung mau kemana ngirimnya. Nggak ada terminatornya nih. Sedangkan kita butuh terminator untuk mencegah sinyalnya itu memantul kembali ke dalam jaringan. Nah, kelebihannya di sini hemat kabel karena cuma pakai satu kabel utama yaitu kabel koaksial di sini dan instalasinya lebih sederhana. Namun, kekurangannya jika kabel utama rusak, maka semua jaringan akan mati. Tuh. Nah, terakhir topologi mesh. Topologi mesh ini merupakan pengembangan dari topologi star supaya nggak ada yang namanya switch lagi tanpa pakai switch lagi teman-teman. Tuh. Tapi ini banyak banget kabelnya. Supaya karena setiap komputer itu yang tersisa. Nah, kelebihannya di sini sangat stabil. Tapi kalau salah satu jalur rusak, pasti masih ada jalur lain. Misalkan di sini jalurnya rusak nih. Dia masih bisa berkomunikasi, si laptop ini sama laptop ini bisa berkomunikasi melalui jaringan kabel lain. Nanti akan disalurkan satu persatu. Misalkan dari sini, terus ke sini juga bisa. Ke sini bisa, nanti ke sini. Gitu. Jadinya lebih fleksibel. Kekurangannya mahal karena butuh banyak kabel. Karena harus sambung menyambung ini. Harus semuanya itu tersambung. Gitu teman-teman. Nah, cukup itu untuk nomor 3. Sampai sini aman teman-teman. Sebenarnya masih ada lagi topologi yang lain, tapi itu jarang ya ada ad hoc. Terus daisy chain tadi seperti yang aku katakan.
mau nanya itu yang topologi ring, konsepnya estafet atau tidak. Nah, yang topologi ring ini konsepnya nggak estafet ya teman-teman. Jadi data itu langsung ngalir ke node tujuannya. Misalkan di sini komputer yang ini mau berkomunikasi sama node komputer ini. Nah, data itu langsung ngalir sini dari sini tanpa ada yang namanya mengendap dulu di sini, mengendap dulu di sini, mengendap dulu di sini. Nah, jadi langsung ke node tujuannya itu bisa gitu. Apakah menjawab Mas Azril? Oke, oke. Kalau menjawab, berarti kita lanjut ke nomor terakhir. Oke. Nomor terakhir ini, sebuah ISP atau Internet Service Provider memiliki salah satu blok IP address ini dengan slash 23. Blok ini akan dibagi untuk 16 pelanggan. Nah, ini bentar, aku itu bantuan dari TBC-IDN. Enggak, penting ditambahin aja. Di satu aja teman. Ya, terus saya udah. Nah, ini. Nah, oke. Di sini, nomor 4A ini, ada 4 poin. Yang pertama ditanya, bagaimanakah subnet match yang harus digunakan oleh pelanggan? Nah, di sini tuh. Subnet match kita bisa cari di sini. Kalau 16 pelanggan itu butuh, apakah butuh yang ini, teman-teman? Enggak ya. Berarti cari yang slash berapa yang memuat yang mampu memuat 16 perangkat. Karena di sini yang di slash 28 itu cuma ada usable host itu bisa 14 doang. Nah, berarti kita pakai yang slash 27 karena di sini memuat 30 usable host. Jadi kita slash 27 dengan subnet max-nya itu 255, 224. Oke. Nah, oke, ini yang pertama. Lalu yang kedua, berapa IP address yang diperoleh setiap pelanggan? Nah, berarti dari slash 27 ini, address yang diperoleh setiap pelanggan itu, berarti total IP-nya itu 32, total IP 32, host usable. Usable hostnya 32 dikurangi 2 karena dipakai oleh NA dan BA. Jadinya 30. Hmm, tapi bentar. Ini kan 16 pelanggan ya. 16 pelanggan apakah sama dengan 16 perangkat?
Kalau /23 itu hostnya berapa? /23 512. Nah, coba kalau 512 kan disediakan 512 alamat. Kita bagi 16 pelanggan. Berapa? 32 ya? 32. 32 host. Hmm, kebetulan sama. Hmm, tapi bener ding kayaknya ini, teman-teman. Tapi bener kok. Berarti masing-masing pelanggan dapat 32 host. Oke, oke. Lanjut ke nomor 4C. Sini diketahui IP lagi sama kayak tadi. 130.238.30. Nah, habis itu kita pakainya subnet max yang /27 ya. Kan, /27. Nah, yang subnet max /27 itu 255.224. Oh iya ini. Hanya di situ ya. Nah, 255, 255, 255, 224. Itu hmm, ini kayaknya aku masih mikirin yang B deh, teman-teman. Padahal nanti kita koneksi bareng-bareng. Pelanggan sama device itu kan beda ya. Udahlah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Oke, lanjut. Nanti tuliskan network address dan broadcast address untuk IP tersebut. Nah, berarti yang berubah ini cuma di oktet keempat ya. Berarti yang ini tetap untuk NA-nya berarti 203.130.238. Nah, 30 kita konversi itu berarti 0,000. 30 itu kami tar 30.000 satu, sisa 14, satu, sisa 6, sisa 2, 000, 11, 110. 1110. Nah, tuh. Nah, yang di 224 ini berarti /27, ini 24, 25, 26, 27, sisanya 0. Kita operasikan. Berarti 0. Udah. Habis itu kita tinggal tambahin NA ini buat nyari BA. Kita tambahin si NA ini sesuai dengan jumlah hostnya. Kan di sini berarti kita /27 itu hostnya, total hostnya ada 32. Kita tinggal tambahin. Berarti BA-nya 203, 130, 238, 31. Ya, teman-teman. Karena nolnya juga ini yang CNA dihitung. Kalau 32 berarti total hostnya itu kan jadi 33. Berarti NABA-nya ini.
Oke, untuk nomor 4D yang terakhir, tuliskan network. IP-nya 203, 130, 239, 25. Subnet max-nya masih sama, 255, 255, 255, 254. Nah, berarti yang berubah ini doang. Berarti 0, eh, tak, 1, itu 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ininya 0. Jadi 1, 1, 1, 1, 1, 1. Eh, ngantuk apa ya? 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. 3, 6, 7, 8. Kita operasi N lagi. Berarti 1, 1, 1, 0, 0. Tarik. NA-nya 103, 130, 239. 128 ditambah 64 ditambah 32. 4, 32. 44. 12 tambah 2, 14. 3, 3, 6. 6 tambah 6, 12. 2, 2, 4. Ya, oke. Untuk A-nya, berarti BA-nya tinggal kita tambahin 32 lagi. 2, 2, 4 tambah 32. Hanya 6, 5, 2, 5, 6. Kurangi 1. 203, 130, 239, 255. Nah, ini untuk MA dan BA-nya. Oke, teman-teman, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada koreksian atau kesalahan dari aku, bisa langsung ngomong aja ya, teman-teman. Aman, aman. Oke, kayak udah pada aman nih. Kalau aman, mungkin aku akan kembalikan kepada Kak Afina selaku moderator dari EF Learning kali ini. Baik, terima kasih Prajawan atas materi yang disampaikan tadi. Sebelum menutup sesi EF Learning pada malam hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan.